sampai terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran dan pengajaran-pengajaran paganisme. Tidak. Semata-mata lambang-lambang tersebut hanya untuk menunjukkan identitas. Nah sekarang kalau andai kata FPI besok benderanya dirubah, jangan salib. Kan Bapak sendiri yang kaget. Ini identitas saya, saudara. Oh, kalau ada tasbih bintang di tengah, ini FPI. Identitas. Saya juga tahu, oh kalau di gereja ada salib, ini gereja. Oh kalau ada patung Bunda Maria, umumnya oh ini Katolik. Jadi ada identitas-identitas yang perlu saya sampaikan. Memang identitas-identitas tadi disembah, itu jadi persoalan lain ya. Nah sedangkan dalam Islam identitas tadi nggak boleh disembah. Andai kata ada seorang Muslim yang mempertuhankan bulan, menyembah bulan, mewajibkan Islam harus pakai bulan, tanpa bulan maka bukan Islam. Demi Allah, orang itu berarti sudah mempersekutukan Allah dengan bulan, berarti orang tersebut sudah murtad keluar dari Islam ya. Ini saya tidak mau terpancing lebih jauh soal simbol-simbol tadi. Nah, adapun soal kalender, Islam tidak pernah mengharamkan memakai kalender dengan perhitungan matahari. Jadi perhitungan matahari kita tahu seperti pertanggalan miladiah atau masihiyah, di kalangan umat Islam itu tetap digunakan. Lalu kenapa kok di Islam ada kalender sendiri yang disebut kalender Hijriah? Nah, persoalannya di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah ritual yang dikaitkan dengan penanggalan Hijriah. Contoh untuk menetapkan awal puasa Ramadan, untuk menetapkan awal beridul fitri sebagai hari raya, untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah karena pada tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha. Nah, jadi di sana ada kaitan-kaitan ritual yang memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi Muhammad SAW lewat sunnahnya yang dikaitkan dengan tanggal-tanggal dengan perhitungan perjalanan bulan tadi. Nah, karena itu tidak bisa tidak, kami harus menjaga dan memelihara kalender tersebut untuk menjaga ritual agama kami. Jadi kalau masuk 1 Ramadan, kami wajib untuk berpuasa. Masuk 1 bulan Syawal, kami haram untuk berpuasa, bahkan kami wajib untuk berbuka. Masuk tanggal 10 Dzulhijjah, kami wajib, yaitu untuk berhari raya. Sampai masuk tanggal 11, 12, 13, kami wajib, yaitu untuk mengisinya dengan berbuka, dan nggak boleh kami berpuasa di hari-hari yang kami diharamkan untuk puasa. Nah, kalau tanggal ini kami tinggalkan, kalau tanggal ini tidak kami gunakan, kami hanya berpegang kepada tanggal miladiah, maka kami akan kehilangan momen untuk mengetahui kapan kami harus berpuasa, kapan kami harus berlebaran, dan kapan kami harus menjalankan acara-acara ritual di dalam agama kami. Nah, jadi sekali lagi penggunaan kalender Hijriah bukan berarti pengharaman penggunaan kalender yang lain. Nah, buktinya sekarang umat Islam di mana tempat hampir tidak ada perbedaan. Di dunia Islam hampir semuanya menggunakan penanggalan miladiah. Kenapa? Karena penanggalan miladiah itu statis, tetap, nggak berubah-ubah, kecuali tahun Kalisa. Nah, sementara kalau penanggalan Hijriah tidak, dia setiap bulan harus diintip dulu bulannya. Nah, jadi bisa berubah karena umur bulan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi modern dalam sains modern itu umur bulan 29,5. Nah, setengah ini bisa masuk ke bulan sebelumnya, bisa masuk ke bulan berikutnya. Kalau masuk bulan yang berjalan, maka bulan tersebut menjadi 30. Kalau masuk ke bulan berikutnya, bulan tersebut hanya 29. Karena itu kalender Hijriah tidak bisa ditetapkan untuk 1 tahun. Adapun yang membuat untuk 1 tahun itu hanya sekedar kemudahan untuk mengenal tanggal. Tapi yang diperkenalkan dengan ibadah, kita tidak bisa berpegang kepada kalender yang dibuat. Tapi harus berpegang kepada rupiah yang setiap akhir bulan diperhatikan oleh para ahlinya. Apakah bulan berjalan masuk disempurnakan 30 atau bulan berjalan sudah masuk ke bulan baru tanggal 1. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi tidak ada kaitan dengan penyembahan bulan. Sekali lagi, karena memang kami diperintahkan oleh Allah, yaitu dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, untuk melakukan ritual ibadah-ibadah tertentu, dan tanggal waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, yang terakhir, mungkin saya bisa dikasih kesempatan soal pembakaran gereja. Nanti pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya, sebelumnya beliau menanyakan juga yang batu yang dicium, umat Islam batu. Oh iya. Ya, ikhwan. Saya mau tanya dulu sama yang hadir. Kalau Anda dapat surat dari kekasih, surat itu Anda cium-cium, apa berarti Anda menyembah kekasih? Ya, saya mau tanya dulu nih.
Tentunya kalau kita dapat surat dari orang yang kita cintai, rindu berkasih jauh di mata. Kita dapat surat, Masya Allah, kita nurut ke surat. Maksudnya apa saudara? Maksudnya mungkin ada lagi kekasih kita yang lama kita nggak jumpa. Jadi bukan bermaksud kita untuk menyembah kekasih, tidak. Nah sekarang perlu Anda ketahui bahwa batu Hajar Aswad yang ada, yaitu di Mekah sana, itu punya keistimewaan sejarah. Karena sejarah peletakan batu itu sendiri merupakan momentum sejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tatkala puak-puak di tengah bangsa Arab berebut mereka untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut sampai hampir terjadi pertumpahan darah. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW yang dijuluki oleh orang-orang yaitu kafir dan musyrikin Mekah saat itu sebagai Al-Amin. Tolong dicatat bahwa Nabi Muhammad jauh sebelum menjadi Rasul, jauh sebelum menjadi utusan Allah, sudah dijuluki oleh masyarakatnya dengan julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang tidak pernah dusta, orang yang tidak pernah bohong, dan orang yang tidak pernah mengkhianati janji. Nah, karena itu akhirnya orang-orang yang ingin bertikai tadi, yang satu bilang saya yang letakkan, yang satu lagi bilang saya yang letakkan. Akhirnya mereka sepakat, sudah, kita lihat siapa yang keluar dari pintu sana, itu yang akan memutuskan siapa yang akan meletakkan batu. Ternyata begitu ditunggu yang keluar dengan izin Allah dan takdirnya tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad sang Al-Amin, yang akhirnya beliau diminta untuk menengahi, dan luar biasa beliau buka yaitu kain lebarnya, kain sorbannya. Kemudian setiap pimpinan suku disuruh memegang setiap ujung dari kain tadi. Sementara batu tersebut beliau yang angkat diletakkan di tengah kainnya dan diangkat secara bersamaan. Saat itu dengan peristiwa tersebut Rasulullah SAW telah berhasil dengan kecerdasan, kepiawaian dan keterampilan serta kepercayaan yang beliau miliki di tengah masyarakat menyatukan suku-suku Arab yang hampir saja saling membunuh, saling menumpahkan darah, sehingga semua itu bisa dihindarkan. Artinya kalau kita berbicara historis lebih panjang, Hajar Aswad punya nilai sejarah. Hajar Aswad pernah disentuh dengan tangan suci Nabi Muhammad SAW, dan sebelumnya pernah disentuh oleh tangan-tangan Nabi yang lain, sehingga tidak berlebihan. Kalau ada orang Islam yang datang ingin juga menyentuh, mana si batu yang disentuh oleh Nabi dulu? Mana si batu yang bersejarah yang hampir-hampir membuat pertikaian dulu? Nah sama halnya sudah. Kadang-kadang kalau Anda pergi ke satu tempat, katakan nggak usah jauh-jauh lah, kita di Jakarta. Nah, kita mau tahu nih, lahir di Jakarta udah 30 tahun, tapi ke Monas nggak pernah. Sekali-sekali pengen ke Monas. Artinya emasnya ada 350 kilogram. Ada seorang warga Jakarta udah 30 tahun nggak pernah ke Monas, sampai ke Monas dapat kesempatan ke atas. Begitu ke atas, dia lihat emas, dia pegang-pegang sudah. Apa berarti dia nyembah daripada emas tadi? Tidak, itu karena kerinduannya. Karena dia mau tahu, karena ini unik, karena ini aneh, karena tempat lain nggak ada emas semacam ini. Nah jadi jangan sampai hal semacam ini terus kita artikan, oh ini kalau begitu nyembah emas yang mana sini? Oh bisa-bisa malah jadi Tuhan lain. Nah, jadi artinya saudara, saya bangga dengan pertanyaan Ibu Isma. Saya minta maaf, nama Ibu saya hafal. Tapi saya paham Ibu seorang mahasiswa S2 yang luar biasa dalam tesisnya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin menjelaskan bahwa mencium batu Hajar Aswad atau mengelilingi Ka'bah dan lain sebagainya di dalam Islam itu ada batasan, bahwa selama itu untuk taklim, untuk penghormatan, untuk dikroyat, untuk kenangan, memori dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi ingat, siapapun yang menyentuh Hajar Aswad dengan maksud untuk menyembahnya, siapapun yang mengelilingi Ka'bah dengan maksud untuk mempertuhankannya, siapapun yang menjadikan kiblat sebagai Tuhan sesembahannya, demi Allah dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Karena Islam tidak memperkenankan untuk mempersekutukan Allah dengan siapapun. Walam yakul lahu kufuwan